Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alaihi salatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man nalu mardatallahi wa zulfa amma ba'd. Sahabatku yang mudah-mudahan senantiasa kita di dalam rahmat Allah, kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Dalam kesempatan ini, mari kita awali dengan tiada pernah henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya dan karunia-Nya yang tak terhingga-hingga kepada kita semua. Selawat juga seiring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa syariat agung untuk seluruh umat manusia, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh umat beliau yang senantiasa taat mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Sahabat yang budiman, sebagaimana diketahui bahwa sholat memiliki pengaruh yang sangat besar bagi pribadi dan kejiwaan seorang mukmin. Mana Allah berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Ankabut ayat 45. Sholat memiliki kekuatan yang mampu merombak kehidupan seorang dari yang tadinya bergelimang maksiat dan dosa menjadi sebuah ketaatan dan keberuntungan. Itu karena antara sholat dan maksiat terdapat hubungan timbal balik. Semakin khusyuk seorang hamba sholat, maka semakin giat ia menjauhi maksiat. Dan sebaliknya, semakin sering seorang hamba menjauhi sholat, maka sesering itu juga ia berbuat maksiat. Sholat juga merupakan sumber ketenangan jiwa, di mana Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Surat Al-Ra'd ayat 28. Salat adalah puncak dari zikir. Salat berisikan dialog, komunikasi, dan munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semakin sering seorang menjalani salat, mengingat kepada Tuhannya, maka semakin tenang dan tentramlah hatinya. Sahabatku yang budiman, selain keajaiban aspek olah rohani yang dapat melahirkan ketenangan jiwa atau jalinan komunikasi antara hamba dengan Tuhannya, secara fisik sholat pun mengandung banyak keajaiban. Setiap gerakan sholat yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syarat akan hikmah dan manfaat bagi kesehatan. Gerakan sholat dapat melenturkan urat syaraf dan mengaktifkan kembali sistem keringat dan sistem pemanas tubuh manusia. Selain itu juga membuka pintu oksigen ke otak, mengeluarkan muatan listrik negatif dari tubuh kita, membiasakan pembuluh darah halus di otak mendapatkan tekanan tinggi, serta membuka pembuluh darah di bagian dalam tubuh manusia. Syaratnya, semua gerak sholat tersebut dilakukan dengan benar, tumakninah serta istiqomah di dalam melakukannya.
Tumaknina artinya mengerjakan setiap gerakan-gerakan rukun sholat itu dengan sempurna, tidak tergesa-gesa, yakni diam sebentar untuk menyempurnakan gerakannya. Sedangkan istiqomah artinya menunaikan ibadah sholat itu dengan rutin dan kontinu. Mengenai gerakan takbir, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ke atas hingga sejajar dengan bahu-bahunya. Hadis riwayat Bukhari. Takbir ini dilakukan ketika hendak ruku dan ketika bangkit dari ruku. Beliau pun mengangkat kedua tangannya ketika sujud. Apa maksudnya? Apa maknanya? Pada saat kita mengangkat tangan sejajar bahu, maka otomatis kita membuka dada, memberikan aliran darah dari pembuluh balik yang terdapat di lengan untuk dialirkan ke bagian otak sebagai pengatur keseimbangan tubuh, membuka mata dan telinga kita sehingga keseimbangan tubuh terjaga. Berkaitan dengan ruku, Rasulullah SAW memerintahkan rukulah dengan tenang. Ketika ruku, Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya di atas lutut. Apa maksudnya? Ruku yang dilakukan dengan tenang dan maksimal dapat merawat, melenturkan tulang belakang yang berisi sumsum tulang belakang sebagai syaraf sentral manusia beserta aliran darahnya. Ruku pun dapat memelihara kelenturan tuas sistem keringat yang terdapat di punggung, pinggang, paha, dan betis belakang. Demikian pula tulang leher, tengkuk, dan saliran syaraf memori dapat terjaga kelenturannya dengan ruku. Kelenturan syaraf memori dapat dijaga dengan mengangkat kepala secara maksimal dengan mata menghadap ke tempat sujud. Adapun gerakan i'tidal, Rasulullah SAW mengajarkan, lalu bangunlah hingga engkau berdiri tegak. Apa maksudnya? Saat berdiri dengan mengangkat tangan, darah dari kepala akan turun ke bawah sehingga bagian pangkal otak yang mengatur keseimbangan berkurang tekanan darahnya. Hal ini dapat menjaga syaraf keseimbangan tubuh dan berguna mencegah pingsan secara tiba-tiba. Adapun tentang gerakan sujud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, selepas itu sujudlah dengan tenang. Apa maksudnya? Bila dilakukan dengan benar dan lama dan tenang, sujud dapat memaksimalkan aliran darah dan oksigen ke otak atau kepala kita, termasuk pula ke mata, telinga, leher, dan pundak, serta hati. Cara seperti ini efektif untuk membongkar sumbatan pembuluh darah di jantung, sehingga resiko terkena jantung koroner dapat diminimalisasi. Kemudian mengenai gerakan duduk setelah sujud, beliau mengajarkan, kemudian bangunlah hingga engkau duduk dengan tenang. Apa maksudnya? Cara duduk di antara dua sujud dapat menyeimbangkan sistem elektrik serta syaraf keseimbangan tubuh kita. Selain dapat menjaga kelenturan syaraf di bagian paha dalam, cekungan lutut, cekungan betis, sampai jari-jari kaki. Sahabatku yang budiman, demikianlah sekilas keterangan tentang beberapa rahasia keistimewaan yang terkandung dalam gerakan-gerakan sholat. Selebihnya tentu masih banyak lagi keistimewaan dan keajaiban yang belum terungkap atau belum diketahui. Dan sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, Dia akan terus memperlihatkan ayat-ayatnya yang menunjukkan bahwa apa yang disampaikan olehnya melalui utusannya, yakni Nabi Muhammad SAW, adalah benar-benar nyata dan terbukti keabsahannya. Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Surat Al-Fussilat ayat 53.
Sahabatku yang budiman, bertahun-tahun kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Gerakannya pun sudah kita hafal di luar kepala kita. Tapi kita banyak tidak sadar bahwa ternyata gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan itu mengandung hikmah, mengandung manfaat yang besar bagi kesehatan fisik kita. Dengan mengetahui setitik hikmah yang terungkap dalam gerakan-gerakan sholat ini, sekiranya dapatlah menambah keimanan serta keyakinan kita terhadap ajaran yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaknya lah hal ini menjadi motivasi yang kuat bagi kita untuk menjalankan sholat yang lebih sempurna lagi, sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Sholat tidaklah cukup sekadar benar gerakan-gerakannya saja, tapi juga harus dilakukan dengan tumanina, tenang dan khusyuk. Kekhusyuan rohani akan sulit tercapai bila fisiknya tidak khusyuk. Begitu pula manfaat fisikal sholat akan sulit didapatkan bila gerakan-gerakan fisiknya tidak tumanina. Demikian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi menjadi manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.